Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Bahkan lisan seorang mukmin akan selalu memuji Tuhannya dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Apakah nikmat sedang melimpah ataupun cobaan sedang melanda. Karena memang bagi orang beriman, dia selalu bersangka baik kepada Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Dia tidak akan pernah ingin menyusahkan hambanya. Dan seringkali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ataupun menahan sesuatu dari seorang hamba justru demi untuk kebaikan si hamba tadi. Maka kita sebagai orang beriman di awal pertemuan ini selalu mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah, yang telah Allah perintahkan sebagai pencipta agar menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladan dalam segala lini kehidupan. Dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah, serta satu kali salam hormat akan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, setelah memuji dan memuji Allah, Alhamdulillah kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan, saya mungkin tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Tapi saya ingin menyampaikan sebab saya waktu ditanya oleh Pak Iben tentang tema apa kira-kira akan disampaikan, maka saya memilih masalah ini, yaitu stabil dengan iman di masa krisis. Karena memang kondisi kita seperti Pak Bayu bahasakan tadi ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan setelah pertemuan kita ya, siang ini, semoga Allah SWT berkahi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara kita ini, baik itu dari peserta Japnas ataupun dari teman-teman kita yang sudah mengikuti di medsos resmi Khalid Basalam Official, baik di YouTube, di Instagram, di Facebook, akan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Pertama sekali teman-teman sekalian, hal yang paling mahal bagi seorang muslim adalah 4 huruf, iman. Dan inilah yang ditanamkan oleh Nabi SAW, baik di generasi awal Mekah, di fase Mekah, ataupun generasi di fase Madinah yang akhirnya dari situlah bertolak seluruh ya, dunia ini menerima Islam. Bahkan berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Ya, tonggak-tonggak ekonomi, sosial, peradaban, semuanya di seluruh muka bumi ini terkenal dengan Islam. Kita tahu banyak sekali fenomena-fenomena yang dicatat dalam sejarah, dan sejarah tidak akan pernah dusta tentunya, kecuali orang yang merekayasanya. Bagaimana kita umat Islam ini tidak menguasai dunia kurang lebih 96 tahun dari sekarang tepatnya. Setelah dinasti Uthmaniyah di Turki tahun 1924 berubah menjadi republika dan dihapus secara mutlak syarat-syarat Islam oleh Kamal Atatürk, pada saat itulah umat Islam berada dalam keterpurukan. Sebelumnya kita betul-betul menjadi pemimpin dunia, baik dari sisi militer, baik ekonomi, baik politik, baik sosial. Dan itu kalau kita mau rentet historinya cukup panjang, teman-teman bisa kembali ke ceramah kami di YouTube, judulnya Hiduplah Mulia dengan Islam. Karena di situ saya rentet secara tahun dan segala macam tentang bagaimana sebenarnya kita inilah pemimpin dunia. Dan kita sekarang seperti pernah diucapkan oleh Presiden Amerika, salah satu Presiden Amerika, yang mengatakan umat Islam ini seperti singa yang sedang tertidur sekarang dan jangan dibangunkan. Karena memang kita ini memiliki sebuah sistem raksasa yang kita kenal dengan syariat Islam, yang ditopang dengan 4 huruf tadi, keimanan, yang membuat akhirnya kita menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Saudaraku seiman, kita sudah tahu iman ada 6 rukun tentunya, beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap muslim tidak akan pernah bergantung kecuali kepada Sang Pencipta Allah saja. Dia sangat yakin yang menciptakan langit dan semua yang ada di sana, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata dia, terjangkau atau tidak terjangkau oleh penglihatannya,
yang ada di, baik itu bintang-bintang, pergantian siang malam, hujan yang turun, burung yang berterbangan, atau yang tidak terjangkau oleh mata dia. Semua yang dia lihat di bumi, ataupun terjangkau atau tidak terjangkau oleh penglihatan dia, dari manusia dengan beragam macam bahasa, postur tubuh, paras wajah, warna kulit, kemudian juga dari pohon-pohon, ya, tumbuh-tumbuhan, dari rumput sampai beringin yang besar, ada yang mengeluarkan buah-buahan dengan berbagai macam rasa, cita rasa, warna, dan seterusnya. Kemudian juga hewan-hewan dari semut yang kecil sampai gajah yang besar dengan beragam macam karakternya, sistem pencernaan, sistem pertahanan, dan segala macam yang tidak asing lagi buat kita. Begitu juga dengan yang tidak terjangkau oleh mata kita, ada jin, ada perasaan yang kita rasakan sendiri, rasa suka, rasa senang, rasa sedih, ya. Cinta, benci, semua itu tidak nampak, tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Begitu juga dengan di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, karena kita sudah tahu, tidak asing lagi juga dalam ilmu pengetahuan, sekarang masih ada hewan-hewan di kedalaman lautan sana yang belum dijangkau oleh para ilmuwan. Dan saya beberapa kali mengikuti beberapa dokumenter ilmiah, memang para ilmuwan mengatakan kita masih mempelajari sebagian kecil dari apa yang ada di lautan yang luas ini. Yang jelas teman-teman sekalian, Anda sebagai seorang muslim, ya, di rukun rukun iman yang pertama adalah semua itu, di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terlihat atau tidak terlihat, adalah penciptanya, pemiliknya, penguasanya adalah Allah. Dan kata kuncinya, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, makna Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur semuanya. Ya, pergantian siang malam, hujan yang turun, kadar air yang harus turun pada hujan tersebut, siapa yang hidup, siapa yang mati, jumlah populasi dan segala macam kecuali Allah. Sehingga Anda tidak perlu bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep dasar seorang muslim dalam rukun iman dia yang pertama adalah yakin Tuhan dia Allah. Sehingga kalau dia sedang mendapatkan nikmat, apapun itu kesehatan, kekayaan, apa saja, maka yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, dan yang bisa mempertahankan adalah Allah. Kemudian kalau dia sedang tertimpa satu cobaan, kayak kita sekarang lagi krisis, maka dia yakin yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan krisis itu, misalnya penyakit, ya kayak wabah sekarang, apa saja cobaan-cobaan yang sedang datang, yang ciptakan itu juga Allah, yang bisa memberikan jalan keluar adalah Allah. Itu rukun iman yang pertama. Kemudian rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Dan kita sudah tahu masalah ini tentunya. Malaikat walaupun tidak nampak dengan mata, tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Salah satu faktanya adalah, kata para ulama, kalau seandainya Anda melihat satu perbuatan baik dalam agama dan Anda terdorong, ada bisikan dalam hati untuk mengerjakannya. Misal ada orang miskin yang sedang dilewatin, kemudian terdoronglah hati kita untuk, ya, membantu. Ada bisikan, bantulah. Maka itu bisikan dari malaikat. Begitu juga kalau Anda bangun tengah malam, Anda mau bangun sholat, maka di situ juga berarti Anda sedang dipanggil atau dibisikkan oleh malaikat. Karena Nabi SAW berkasab dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seseorang itu akan tidur, maka pendampingnya dari malaikat akan berkata, tutuplah hidupmu dengan kebaikan-kebaikan. Maka diingatkanlah dia apa yang dia lakukan dari ketaatan-ketaatan pada hari itu, supaya dia mengulangi besok. Dan pendampingnya dari syaitan atau qarin akan berkata, ingatlah ini dan itu, ditutuplah hidupmu dengan keburukan. Semua perbuatan buruknya dihiasi supaya dia lagi mengenang dan ingin membuatnya atau melakukannya besok hari. Begitu juga pada saat orang terbangun di malam hari, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Ya. Maka pendampingnya dari syaitan akan mengatakan, ya, tidurlah, malam masih panjang. Dan ini semua fenomena bisa kita rasakan, dan ini rukun iman kita. Sehingga kita tahu sedang diawasi juga oleh makhluk Allah yang tidak nampak, malaikat. Ada Raqib dan Atid, pencatat amal. Ada malaikat yang membawa rezeki, ada yang menggantikan siang malam, ada yang mengatur populasi manusia, hewan-hewan. Teman-teman bisa kembali, ada bahasan kami di YouTube lebih jauh masalah malaikat ini di Minhajul Muslim, bab rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Dan Anda bisa kembali membaca tadabbur 5 ayat masing-masing dari surah nomor 77 dan surah nomor 79. Kemudian rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Ya. Dan kita yakin, ya, Al-Quran adalah panduan hidup.
bukan cuma bagi manusia, bukan cuma bagi umat Islam, tapi bagi manusia. Hudan linnas, kata Allah, petunjuk bagi manusia. Kemudian ya rukun iman yang keempat adalah iman kepada para rasul, dan kita tahu rasul-rasul semua kita imani, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah melalui masa-masa apa yang kita lalui, di mana beliau 13 tahun di Mekah mengalami krisis, kemudian bagaimana beliau keluar dari krisis itu sehingga akhirnya terbentuklah kekuatan besar di Madinah, sampai akhirnya bertolaklah dari situ Islam seperti sekarang. Nanti akan lebih jauh kita bahas masalah ini ya. Ini dalam pembukaannya saja. Kemudian rukun iman yang kelima, kita yakin ada hari kiamat, dan ini pondasi yang sangat luar biasa. Kalau seseorang yakin dalam hatinya ada kehidupan akhirat, maka apapun jadi mudah buat dia urusan dunia ini. Kalau itu adalah nikmat, dia yakin di akhirat akan lebih besar lagi. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya, sesungguhnya apa yang Nabi SAW bersabda dalam hadis, sesungguhnya perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat hanya seperti jari telunjuk yang kalian celupkan ke lautan, kemudian kalian angkat. Lihatlah berapa banyak ya air yang tertinggal di tangan kalian, dan bandingkan dengan lautan itu. Dan ini memang perbandingannya sangat jauh antara dunia dan akhirat. Sehingga kita kalau diberikan nikmat pun kita tidak akan merasa inilah nikmat yang membuat saya lalai misalnya. Karena memang ada nikmat yang lebih besar yang harus dia kejar di akhirat. Betul juga pada saat cobaan datang. Misalnya Anda sedang memiliki piutang sama orang lain, orang tidak bayar. Dengan beriman kepada hari kiamat, kita yakin, oh kalau di dunia saya tidak dapatkan, saya akan dapatkan di akhirat nanti. Ada orang yang berbuat zalim, memfitnah, menggunjing, menggibah dan segala macam. Ini Anda tetap akan dapatkan nanti di akhirat. Nabi SAW sudah berkata untuk orang-orang beriman, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya ya Rasulullah. Bisnis terus kalah, bangkrut gitu. Kata Nabi SAW, bukan itu. Yang bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang hari kiamat membawa lengkap pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah. Tapi dia dari satu sisi pernah memukul orang ini, pernah menghina orang yang itu, pernah mencaci maki orang ini, pernah menzalimi atau mengambil haknya orang yang itu. Maka mereka akan datang hari kiamat di mahkamah Allah, lalu menuntut. Kemudian dibagi-bagilah pahala dia untuk menebus kesalahannya. Kalau sudah habis pahalanya dan masih ada yang menuntut, maka akan diambil dosa-dosa mereka, dibebankan kepada orang yang sedang tadi ya punya pahala yang banyak ini, yang bangkrut. Maka habislah pahala dia, dan dia bertanggung jawab plus lagi dengan dosa-dosa orang yang pernah melakukan, lalu dilemparkan dalam api neraka sejauh timur dan barat. Maka beriman tentang adanya hari kiamat ini, teman-teman, membuat kita jadi lebih tenang dalam melalui kehidupan ini. Ternyata ada hari pembalasan, ada hari kebangkitan. Dan kita satu sisi juga lebih hati-hati, akan selalu menjadi orang yang berada di rel yang baik saja. Karena agama menyuruh kita menjadi orang baik dan melarang kita menjadi orang yang buruk. Kita lihat agama menyuruh kita jujur, amanah, tanggung jawab, berbakti sama orang tua, bersedekah. Semua itu kan kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita kerjakan, kita akan menjadi orang yang baik otomatis. Dan agama juga Islam melarang kita berbuat keburukan. Dusta, menipu, memukul, mencuri, menggunjing, memfitnah. Semua ini tidak baik dan diberikan ancaman-ancaman yang buruk. Jadi orang kalau ikutin agama itu dia akan tenang. Plus lagi kalau dia yakin ada akhirat, maka dia akan yakin akan ada semua pembalasan di sana. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah digibah oleh seseorang, digunjing, diceritakan, dianggap sebuah keburukan. Padahal sebenarnya tidak ada pada beliau itu. Beliau kebetulan baru beli kurma dengan tangkainya, sangat segar, dan pada saat itu dianggap itu kurma paling eksklusif lah ya. Kemudian datang muridnya mengatakan, si fulan sedang membicarakan Anda. Maka beliau langsung membungkus kembali kurma itu, lalu mengirim ke rumah orang yang menggunjing dia sambil mengatakan, titip pesan pada muridnya, bilang sama dia, bilang terima kasih dia telah berbagi-bagi pahalanya, maka sebagai balasannya saya balas dengan kurma ini. Penuh keyakinan dia akan panen pahalanya orang tersebut pada hari kiamat. Sehingga hari kiamat membuat orang tenang. Dan yang terakhir rukun iman yang keenam adalah beriman tentang takdir baik dan takdir buruk. Ini poin yang harus kita fahami. Nah, kita teman-teman sekalian akan menitik beratkan di sini. Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan, ada malam dan ada siang, ada sehat dan ada sakit, ada senang dan ada sedih. Ada kecil, ada besar, ada pendek, ada tinggi. Memang begitu, ada kenyang, ada lapar, ada kenyang. Ada muda, ada tua. Ya kan? Ini semua berpasang-pasangan. Ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka. Anda kalau memahami dan menjadikan ini sebagai sebuah konsep dalam pemikiran Anda akan akhirnya menangkap, oh ternyata memang sebagaimana saya sehat, satu waktu saya akan sakit. Sebagaimana sekarang saya maju, satu waktu saya akan mundur. Itu biasa. Tetapi Islam datang memberikan solusi
di saat kita sedang ya mendapatkan nikmat, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana pada saat sedang turun. Misalnya kita lagi kenyang seperti apa, kalau kita lapar seperti apa, juga diberikan panduannya. Kita sekarang akan masuk lebih fokus teman-teman sekalian ke bahasan kita ini. Tadi itu adalah kronologis pembukaannya ya. Saya harap teman-teman merenungi sama-sama sebuah hadis Nabi SAW yang mulia, hadis riwayat Muslim nomor 7692, 7692. Hadis ini sudah tidak asing sebenarnya, tapi saya mau teman-teman renungi perkatanya. Karena Nabi SAW sampaikan begini, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan. Artinya wajar untuk seseorang itu mempelajari, menekuni, dan bahkan melibatkan dirinya, ya, karena mengagumkan sekali perkara orang-orang beriman. Nah, di sini kita bicara tentang ya konsep iman, orang-orang mukmin, dan orang mukmin ini teman-teman, Anda akan dapat predikat mukmin kalau Anda sudah menggabungkan rukun Islam Anda sama rukun iman. Kalau Anda cuman sholat iya, zakat iya, puasa Ramadan iya, haji iya, tapi Allah ada nggak sih? Malaikat catat nggak? Ini tercatat dalam Al-Quran. Nanti saya temukan nggak balasannya hari kiamat? Ini dicontohkan nggak oleh Nabi SAW? Ini berarti masih Muslim. Makanya pernah ada orang Arab Badui, saudaraku seiman, datang ke rumah Nabi, datang ke masjid Nabi SAW, masuk Islam, syahadat dia. Setelah syahadat dia belajar sedikit tentang agama. Lalu dia keluar dari masjid, dia mengatakan, amanna. Kami sudah beriman. Apa kata Allah SWT? Kullan tu'minu, walakin kulu aslamna. Kalian belum beriman, tapi katakan kami sudah masuk Islam. Jadi orang kalau hanya sekedar menjalankan rukun Islam, belum diikuti dengan keenam rukun iman, masih Muslim. Kalau dia sudah menggabungkan kedua, dia sholat, yakin Allah ada, yakin malaikat mencatat, yakin ini ada perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah, yakin ini juga akan dia terima balasannya pada hari kiamat, dan dia bisa menerima cobaan Allah sebagaimana dia terima juga nikmat Allah berikan, maka dia dikatakan mukmin. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan ya nikmat dan cobaan ini kecuali memang Allah ingin kita berimbang sama-sama untuk menerimanya. Nanti lebih dalam kita bahas masalah itu. Saya lanjutkan hadisnya. Kata Nabi SAW, ajaban di amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman. Memang apa ya Rasulullah? Seperti apa perkara mereka? Inna amrahu kullahu khair. Karena semua kondisi dan keadaannya selalu baik, selalu sempurna. Seperti apa sih? Apa yang Nabi SAW ingin sampaikan kepada kita? Dengarkan baik-baik perkatanya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan pernah dimiliki kecuali hanya untuk orang beriman saja. Ini konsep kebahagiaannya. Apa kata Nabi SAW? In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur, maka itu lebih baik bagi dia. Berarti sudah diajarkan, kalau kau sedang kenyang, kau sedang menikmati biologis yang halal, usahamu sedang maju, anak-anakmu sedang sehat, segala macam hal, nikmat yang sudah kita tahu, maka syukurlah, alhamdulillah. Itu lebih baik bagi kamu, karena nikmat akan ditambah. Lalu selanjutnya, ini jadi saksi bahasan kita di masa krisis ini, wa in asabathu darra'u sabar. Dan kalau dia diberikan cobaan, dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka itu akan lebih baik bagi dia. Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman, menginginkan dari kita sebagaimana nikmat sedang ada kita bersyukur, levelnya sejajar dengan kalau cobaan sedang datang bersabar. Ya, ini poin penting. Ada orang pada saat nikmat sedang datang dia mau bersyukur, tapi kalau cobaan datang dia nggak mau bersabar. Baik, saya akan kerucutkan bahasan kita kedua hal ini. Masalah konsep syukur dan konsep sabar. Karena kalau lagi belum ada pandemi kemarin, kita nikmat lagi melimpah, usaha lagi maju. Kan nikmat berarti lagi banyak. Oke, kita tinggal bersyukur. Sekarang di masa pandemi sekarang, krisis lagi datang. Apa yang harus kita lakukan? Konsep hadis jelas, sabar. Nah, untuk lebih menekankan masalah ini, saya akan jelaskan definisi keduanya. Apa itu syukur, apa itu sabar gitu ya. Kalau syukur sendiri, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, asyukru zuhuru atharu ni'matillahi ala lisani abdi.
syukur itu adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya melalui lisan, yaitu berupa pujian serta pengakuan atas nikmat yang ia raih. Oh, bajunya bagus ya. Oh ya, alhamdulillah. Kemarin Allah mudahkan saya ada rezeki saya bisa beli. Mobilmu bagus ya. Alhamdulillah. Allah mudahkan saya ada rezeki bisa beli. Oh, anakmu sehat ya. Alhamdulillah. Allah amanahkan kepada saya. Lisannya gak pernah berhenti. Selalu dihubungkan nikmat itu sama Allah. Itu baru tanda-tanda orang bersyukur ya. Lalu lanjutannya kata beliau, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbah. Dan di dalam hatinya, melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Dengan adanya nikmat itu, dia makin cinta kepada Allah. Makin senang untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Lalu dikatakan lanjutannya beliau, wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Dan melalui badannya, proses syukur itu adalah dia melakukan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Diambil dari kitab Madarijus Salikin, jilid 2 halaman 244. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah sabar. Nanti kan kita rinci satu persatu ya. Kalau sabar, ya, tentu cukup banyak definisi para ulama, tapi saya coba rangkumkan dari sekian banyak definisi, yaitu menerima takdir dan keputusan Allah, gitu kan. Lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sabar. Jadi nggak masuk dalam sabar, saudaraku seiman, adalah seseorang itu mengatakan sabarlah, lalu dia elus dada duduk manis. Bukan begitu. Tetapi sabar adalah menerima takdir Allah. Misalnya Anda bangun tidur sakit. Ya, Anda sekarang lagi mau mulai usaha ditipu. Anda lagi ada sekarang bisnis ini, kemudian masa pandemi datang. Apa yang terjadi? Sabar. Apa itu sabar? Terima takdir Allah. Oh, Allah lagi coba saya. Ya, kita mau keluar rumah tiba-tiba hujan. Kita mau pakai baju, bajunya listrika hangus misalnya. Sabar. Apa itu sabar? Terima keputusan Allah. Oh, Allah lagi coba saya. Lalu ikhtiar, ini yang penting ya, mencari jalan keluar. Makanya dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis sahih, janganlah kalau seseorang di antara kalian tertimpa sebuah cobaan, maka harusnya dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang ia lakukan. Dan jangan pernah seseorang di antara kalian berkata, ya, kalau seandainya. Karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Artinya, kalau sedang datang, ya sudah, kita ikhtiar, kemudian kita terima keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Sakit kita terima dulu sebagai keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar pergi ke dokter, ya, kita konsultasi ke sana, konsultasi ke sini, mencoba resep ini, coba resep itu ikhtiar namanya. Dan itu masuk dalam sabar. Sampai pada tingkat saya pernah jelaskan di beberapa majelis pengajian, termasuk sabar kalau Anda punya piutang kepada orang, kemudian Anda menagihnya. Pada saat Anda menagihnya, Anda masuk dalam konsep sabar karena Anda sedang, misalnya Anda menagih dan dia tolak untuk membayar. Lalu Anda tagih lagi yang kedua. Tagih yang kedua ini adalah bentuk kesabaran. Karena Anda menerima, oh dia belum mau membayar sekarang. Oke, saya tagih dengan tahapan yang kedua atau cara yang kedua. Maka saya pindah kepada tagihan yang kedua. Itu bentuk sabar, ikhtiar. Jadi bukan duduk manis dan kemudian menerima begitu saja tanpa ada upaya dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan. Dan yang unik teman-teman sekalian, yang banyak tidak direnungi oleh banyak orang, sebenarnya dengan datangnya krisis, ya, itu secara kejiwaan kita sedang tanda kutip ya dikorek potensinya. Karena orang kalau kepepet, potensinya itu akan keluar. Ya, coba seandainya kita duduk manis aja terus, semuanya sudah ada. Ya, bisa saja kan Allah ciptakan kita jadi tiba-tiba sosok dewasa, tiba-tiba sudah bisa beraktivitas. Seperti banyak hewan-hewan. Kita lihat hewan lahir, udah tiba-tiba bisa jalan, bisa lari dan segala macam, gitu kan. Tapi kan kita tidak, manusia bertahap, ya. Sehingga kita menyadari di sini, ya, proses itu ada. Dan ternyata dengan adanya cobaan-cobaan kita mulai berjalan jatuh, kemudian kita naik sepeda jatuh. Bayangkan kita pada saat kecil teman-teman, pada saat datang cobaan begitu, terus kemudian kita putus asa. Kita sampai sekarang nggak akan bisa naik sepeda gitu kan.
Tapi kan kita terus mencoba dan itulah yang harus dilakukan dan itu masuk dalam istilah sabar. Baik teman-teman, lebih dalam kita akan bahas satu persatu dari dua poin ini karena ini adalah solusi terbaik dan saya ingatkan kembali garis selevel dan sejajar harus difahami. Kalau nikmat sedang ada, Anda bersyukur supaya bertambah. Cobaan sedang datang, Anda bersabar. Yaitu tadi, menerima takdir Allah dan juga Anda ikhtiar mencari jalan keluar. Dengan itu Anda akan dapatkan jalan keluarnya. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, kalau sedang terjadi sesuatu cobaan atau sedang terjadi cobaan pada seorang hamba, ada dua solusi. Yang satu benar, yang satu salah. Yaitu yang pertama, orang beriman. Dia menerima apa yang sedang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan itu. Ya, misalnya dia bangun tidur, dia sakit. Dia terima, oh Allah lagi coba saya. Maka dia akan mendapatkan pahala karena dia bersabar menerima keputusan Allah. Dia akan tenang dan dia akan mendapatkan jalan keluar. Yang kedua adalah orang yang tidak bisa menerima, dia akan dapat dosa karena seakan-akan memprotes keputusan Sang Pencipta Allah atas dirinya. Dia akan sulit melaluinya, dan juga tidak mendapatkan jalan keluarnya. Jadi memang kita harus fahami teman-teman. Banyak orang yang cuma mau merasakan nikmat tapi tidak mau merasakan cobaan. Ini harus difahami berimbang. Oke, kita akan lebih dalam teman-teman sekali membahas tentang masalah syukur dulu. Ada banyak hal-hal teman-teman yang mungkin di mata kita anggap itu bukan nikmat, sehingga kita jarang sekali mau syukuri. Contoh misal, lapar, haus, Saya sengaja mendatangkan contoh-contoh ini, karena ini yang fenomenal ya. Karena orang kalau ditanya, apakah Anda mau lapar, pasti jawabannya enggak. Apakah Anda mau haus, pasti jawabannya tidak, gitu kan. Sama juga dengan capek. Mungkin kalau ditanya, apakah Anda mau capek, letih, jawabannya tidak, gitu kan. Sama juga, apakah Anda mau sakit? Jawabannya tentu orang tidak. Mungkin di mata kita ini semua adalah sesuatu yang berat dan tidak ada orang yang mau. Tapi mereka lupa, sebenarnya adalah sebuah nikmat atau masing-masing adalah nikmat Allah yang sangat besar. Bukankah tanpa lapar kita nggak enak makan? Bukankah tanpa haus tidak enak kita minum? Bukankah tanpa capek tidak enak kita istirahat? Bukankah tanpa sakit kita jadi tidak tahu nilainya kesehatan itu? Jadi kalau misalnya kita lapar teman-teman sekalian, walaupun cuma dihadangkan nasi sama sambal sama tempe, kita akan makan dengan begitu lahapnya. Kalau kita lagi kalau kita sudah kenyang, walaupun dikasih makanan semewah apapun dari restoran yang terbaik, kita nggak akan makan. Berarti lapar sendiri semua nikmat. Begitu juga dengan haus. Kalau kita lagi haus, kita akan pesan, saya minta air es. Kita minta minuman dan kita rasakan setiap tegukan itu nikmatnya luar biasa. Mungkin teman-teman pada saat masa Ramadan kemarin merasakan bagaimana pada saat haus kemudian kita buka puasa. Hari ini juga teman-teman misalnya ada yang melaksanakan puasa sunnah Senin misalnya. Maka pada saat Anda lagi haus sekarang, begitu azan Anda nikmati minuman dingin yang manis, Anda akan rasakan luar biasa. Coba kalau seandainya kita lagi tidak haus, maka ditanya, Pak, Ibu mau minum apa? Apa ya? Dia masih bisa milih. Itu pun bisa cocok, bisa tidak. Itu juga dengan Anda kalau seharian dari pagi sampai malam, tidur aja terus kerjanya. Tidur aja, pokoknya cuma tidur sampai malam. Malam disuruh tidur lagi. Pertanyaannya, apakah Anda akan tidur? Jawabannya tentu tidak. Anda tidak akan tidur malam hari. Kenapa? Karena sudah banyak tidurnya. Coba kalau Anda dari pagi aktivitas sampai maghrib, Anda capek sekali. Atau Anda beraktivitas dengan lembur sampai jam 10, jam 11 malam. Begitu Anda tidur malam hari, walaupun cuma 2-3 jam, nikmatnya luar biasa. Berarti capek itu membawa kita pada nikmatnya tidur itu sendiri. Begitu juga pada saat kita sakit, kita jadi tahu, oh ternyata sehat itu punya nilai ya. Coba kalau kita nggak pernah sakit sama sekali. Seperti itulah. Jadi poin-poin ini harus difahami teman-teman. Syukur itu berterima kasih ya kepada Sang Pencipta Allah. Juga ulama mengatakan ada berterima kasih pada manusia. Jadi dibagi dua. Berterima kasih pada Allah dan berterima kasih pada manusia. Kita akan masuk dulu berterima kasih kepada Allah SWT. Allah ini punya sifat teman-teman syakur. Dengarkan ayatnya. Dalam surah At-Taghabun ayat 17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Surah At-Taghabun ayat 17. Artinya Allah itu syakur dan halim. Nah, apa arti syakur? Kita dengarkan Ibnu Katsir rahimahullah berkata,
Syakur adalah membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Diambil dari tafsir Quranul Azim jadi 8 halaman 141. Jadi Allah SWT punya sifat itu, syakur. Allah itu bukan cuma tahu ya menilai kebaikan hambanya, tapi Allah balas dengan kebaikan. Jadi salah satu ciri orang beriman itu teman-teman sekalian adalah kalau dia bersifat atau mengambil sifat Allah yang mulia ini syakur, ya, maka dia akan tahu bagaimana sebenarnya harus membalas sesuatu yang biasa itu dengan yang luar biasa. Banyak orang subhanallah tidak seperti itu. Dia tidak membalas Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan dia ke mata. Berapa umur kita sekarang? 40, 50 tahun, 60 tahun. Ya, atau mungkin Anda anggaplah umurnya 20 tahun, 30 tahun. Misalnya kalau ada yang masih adik-adik kita yang ikut dalam acara di medsos kita ini. Maka berapa tahun, sekian puluh tahun Anda pakai mata Anda, hidung Anda, lisan Anda, bibir Anda, kemaluan Anda, tangan Anda, kaki Anda. Apakah itu tidak layak untuk disyukuri? Nikmat yang luar biasa. Coba Anda tutup mata Anda sejenak. Berapa detik saja, detik ini Anda bisa praktekin tutup mata. Renungi kalau begini, Anda tidak bisa melihat. Dan coba Anda buka, tiba-tiba Anda bisa lihat semuanya warna di depan mata Anda. Berapa tahun Anda pakai mata Anda itu? Sudah pernahkah Anda syukuri nikmat itu? Maka kita harus bersyukur dan harus membalas kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan hal yang lebih baik lagi. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah satu malam berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah," kebetulan malam beliau, malamnya Aisyah radhiyallahu anha, "Saya akan bermunajat pada Tuhan saya malam ini. Apakah kau izinkan?" Karena malamnya Aisyah. Kata Aisyah, "Tentu ya Rasulullah, saya pun suka bermunajat." Maka Nabi SAW pun sholat. Beliau berdiri dari malam habis ba'diyah isya sampai subuh. Sampai kaki beliau pecah-pecah. Karena lamanya baca ayat sementara berdiri sholat malam gitu. Kita mungkin sekarang sholat malam dengan 1 jam saja sudah lama sekali kita rasakan. Bagaimana dengan Nabi SAW semalam suntuk gitu. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Anda melakukan ini sementara dosa-dosa Anda yang lalu dan akan datang sudah dimaafkan?" Apa kata Nabi SAW? "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah aku layak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya terlalu banyak nikmat Allah yang harus aku syukuri. Ini sesuatu yang kecil yang aku bisa lakukan. Ini contoh saja. Allah punya sifat syakur. Dan Allah juga punya sifat halim. Ya, betul-betul luar biasa pengasihnya, penyayangnya, perhatiannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu dia anggap Allah tidak sayang sama dia, keliru. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kalau ada seorang hamba berdoa kepada Allah selama 10 tahun dia minta agar anaknya disembuhkan penyakitnya dan ternyata anaknya belum sembuh, lalu dia mengatakan Allah tidak sayang dengan saya atau Allah tidak kabulkan doanya, ini keliru kata beliau. Karena pastikan kalau Allah ya tidak kabulkan, anak itu sudah meninggal. Atau mungkin akan datang yang lebih parah. Tapi Allah kabulkan. Dan Allah pertahankan dengan penyakit itu justru karena bentuk sayang Allah kepada hamba tersebut. Karena kalau Allah sembuhkan anak ini, bisa saja pahala mereka berkurang. Yang tadinya mereka harus panen. Bisa saja anak itu kalau sembuh justru menjadi musibah bagi mereka. Berapa banyak orang yang subhanallah sakit, jantung, menderita, bangkrut justru karena anaknya. Berapa banyak orang yang mengemakan uang haram tanpa dia sadari, lahirlah anak dia, ternyata anaknya ini adalah pembunuh dia, yang akan membunuh dia, akhirnya warisannya diambil. Berapa banyak orang yang menikah dengan seorang wanita, dia pikir itu adalah suatu kelebihan bagi dia, ternyata itu adalah cobaan yang Allah datangkan, yang akhirnya membinasakan dia atau menjadi penyebab hancurnya, gitu kan. Di dalam ayat yang lain, surah Asy-Syura, ayat 23, ini kalau tidak salah surah nomor 42 dalam Al-Quran ya. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di akhir ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ghafurun syakur. Allah itu ghafur dan syakur. Kata Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dalam tafsir At-Tabari jilid 21 ayat 500 halaman 531, beliau berkata ghafur artinya maha pengampun terhadap semua dosa. Walaupun orang itu mengulang-ulanginya. Makanya ada seseorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah,
Bagaimana kalau saya berdosa? Apa yang saya lakukan? Kata Nabi SAW, bertobat dan beristighfarlah. Kata dia, kalau saya ulangi lagi, bertobat dan istighfarlah. Kalau saya ulangi lagi, bertobat dan istighfarlah. Lalu kata Nabi SAW, Tuhan kalian Allah tidak akan bosan dan jenuh sampai kalian bosan dan jenuh. Begitu juga syakur, sifatnya Allah. Ini saksi bahasan kita, yaitu maha pembalas kebaikan. Sehingga Allah melipat gandakan balasan hamba tersebut. Jadi kalau teman-teman bersedekah, walaupun hanya dengan Rp1.000, Allah tidak akan balas dengan Rp1.000. Allah akan balas berlipat-lipat ganda. Mungkin dengan Rp1.000 itu Allah balas, berikan kepada Anda kesehatan 10 tahun. Kebahagiaan, bahkan kenikmatan biologis dan segala macam yang halal tentunya kita bicara. Dalam sekian banyak, dari mana Anda tahu? Padahal cuma dengan sedikit amal saleh. Ya. Coba Anda praktikin saudaraku seiman dalam keseharian. Anda coba fokus hal-hal yang diwajibkan. Salat 5 waktu on time. Coba ikuti sedikit dengan salat qabliyah dan ba'diyahnya. Sedikit berdoa antara azan dan iqamah. Zikir pagi dan petang dijaga. Coba lihat dalam keseharian itu, bagaimana perubahan sikap pasangan Anda. Bagaimana perubahan bakti anak-anak Anda. Bagaimana laporan-laporan yang sampai kepada Anda dari bawahan Anda di perusahaan. Saya yakin akan sangat besar sekali pengaruhnya. Saya berapa kali coba praktikin secara, karena saya paham teori, saya praktikin dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, saya lihat seharian itu semuanya Allah penuhi. Semuanya Allah mudahkan. Baik muamalah dengan pasangan, baik respon baik dari anak-anak yang menggembirakan, baik laporan-laporan yang positif dari para staf dan bawahan, dan segala macam. Saya berbicara ini karena saya pun praktisi bisnis seperti Bapak Ibu sekalian, tapi tentu mungkin Anda lebih daripada kami, tapi saya berbicara lingkup saya saja. Dan itu ternyata memang terbukti secara fakta lapangan. Syukur juga ini teman-teman adalah sifat para nabi-nabi. Allah sebutkan tentang Ibrahim alaihissalam, tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 3, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuhin, innahu kana 'abdan syakura. Keturunan-keturunan yang kami bawa kepada Nuh di kapal maksudnya, sehingga akhirnya kita ini sekarang yang berkembang biak manusia adalah hanya yang ada di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Sesungguhnya Nuh itu kami selamatkan dia dari tenggelam, kami berikan dia kenikmatan, ya. Bahkan keturunan manusia kebanyakan juga dari beliau. Karena dia adalah abdan syakura. Dia adalah seorang hamba yang suka bersyukur. Begitu juga tentang Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam surah An-Nahl. Surah nomor 16 ayat 120 sampai 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah nomor 16 An-Nahl ayat 120 sampai 121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Artinya, sesungguhnya Ibrahim itu adalah sebaik-baik suri tauladan. Ya. Qanitan lillah, dia selalu tunduk kepada Allah SWT. Hanifa, selalu lurus, yang halal dinikmati, yang perintah dikerjakan, yang dilarang, yang haram dijauhi. Dan dia tidak pernah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dia selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dengan itu Allah pilih dia dan Allah muliakan dia, serta Allah berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Begitu juga tadi sudah saya jelaskan bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, saudaraku seiman, beliau sholat malam sampai kaki beliau ya pecah-pecah dalam sebuah hadis ya Bukhari dan riwayat Muslim. Imam Bukhari sebutkan di nomor 1130, Muslim 2820. Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah saya menjadi orang-orang yang bersyukur? Allah SWT selalu menyuruh kita bersyukur, teman-teman sekalian. Ya. Dalam setiap keadaan lisan kita selalu mengatakan Alhamdulillah. Dan tujuannya agar nikmat itu tentu bertambah. Nanti akan kita jelaskan manfaat-manfaat bersyukur ya. Yang pertama Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 152. Bagaimana Allah memerintahkan kita agar selalu bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152 sekali lagi. Yaitu, ingatlah kalian selalu kepadaku.
Maknanya adalah ikuti peraturan-peraturanku, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Dan perlu teman-teman garis bawah ya, semua yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Pada saat Allah haramkan babi misalnya, Allah ganti dengan apa? Sapi, kambing, ayam, kelinci, hewan-hewan air. Jadi sebenarnya Allah datangkan yang haram itu sebagai bentuk cobaan saja. Teman-teman pengusaha-pengusaha yang hadir dalam acara kita sekarang ini. Anda pasti tahu di perusahaan Anda akan ada janji-janji Anda untuk staff, baik yang baru mau bekerja, ya kita anggap yang baru mau bekerja lah. Anda pasti pada saat orang mau bekerja, Anda akan sebutkan janji, gaji akan diterima di sini sekian, fasilitasnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, supaya dia termotivasi untuk bekerja. Tapi Anda juga di perusahaan akan punya ancaman-ancaman. Misal Anda akan mengatakan, tapi kalau Anda tidak masuk, Anda telat, Anda begini, Anda begitu, maka akan ada vonis hukum seperti ini. Tapi di satu sisi Anda tidak mau dia melanggar. Anda menyebutkan itu hanya sebagai ancaman saja. Nah, hal yang haram seperti itu. Allah tidak mau kita makan babi. Dan Allah ciptakan babi. Kalau Anda bertanya, lalu kenapa Allah ciptakan babi kalau begitu Ustaz? Ya, supaya manusia tidak punya lagi hujah atau argumentasi untuk berdebat dengan Allah pada hari kiamat. Ya, Allah mengatakan itu dalam Al-Quran. Jadi kita disuruh untuk atau kita melihat babi itu misalnya, jadi kalau hari kiamat kita nggak bisa lagi mengatakan, ya Allah engkau haramkan babi, tapi aku tidak tahu bagaimana rupanya. Nah Allah ciptakan ini babi, ini suaranya, ini bahasa Arabnya, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Melayunya, ini bahasa Cinanya dan segala macam. Dan Allah berikan kita gantinya. Pada saat Allah haramkan zina, kita butuh kebutuhan biologis kita untuk melampiaskan. Allah berikan kita nikah. Nikah kita bahagia, biologisnya, kita bebas masuk keluar hotel, safar sama-sama, punya anak banyak, kita tetap bahagia. Beda dengan kalau zina, dilakukannya dengan ketakutan dan seterusnya. Maka Allah larang ini tapi Allah berikan solusi. Kan gitu. Jadi kita harus paham ya teman-teman. Allah haramkan minuman khamr, nggak boleh minuman keras. Tapi Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih, segala macam hal banyak. Kecuali kalau orang beriman itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menikmati, beda. Tapi Anda subhanallah orang beriman ini sangat bahagia. Karena di dunia Anda boleh menikmati apa saja selama halal. 5 huruf dan jauhi 5 huruf yang lain yaitu haram. Dan saya sudah bilang tadi yang halal lebih banyak daripada yang haram. Maka silakan Anda nikmati. Dan Anda di akhirat juga dapat berlipat-lipat balasan lagi. Di dunia kita bisa berprestasi maksimal dan nikmati yang maksimal. Apapun yang Allah halalkan, di akhirat kita juga mendapatkan balasan yang baik. Itu bahagia. Orang-orang non-muslim berbeda. Mereka mendapatkan di dunia dan tanpa kenal halal haram, di akhirat mereka tidak akan dapat apa-apa. Bahkan diancam dengan api neraka. Oleh karena itu Allah mengingatkan, ingatlah selalu kepadaku. Maka aku akan mengingat kalian. Dan syukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Inilah perkataan Nabi SAW juga kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim. Ya. Jagalah, ihfadillah yahfaduk. Jagalah hubunganmu dengan Allah, Allah akan jaga selalu engkau. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah hubungan sama Allah, kau akan dapat Allah selalu ada di hadapanmu, memenuhi kebutuhanmu maksudnya. Dan ketahuilah, kalau seandainya satu umat ingin menyusahkanmu, kau tidak akan ditimpa kecuali yang sudah Allah takdirkan. Dan kalau seandainya mereka ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak akan sampai kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Kemudian juga dalam firman yang lain Allah menyuruh kita bersyukur kepadanya, yaitu dalam masih sama surah Al-Baqarah juga, cuma beda ayatnya, 20 ayat setelah itu ya. Tadi 152, ini 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik, nikmati semua yang halal. Pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, transportasi, biologis. Tapi yang thayyibat, yang aku halalkan, kata Allah. Apa yang telah kami jadikan rezeki untuk kalian. Dan syukurilah, bersyukurlah ya kepada Allah kalau kalian benar-benar menyembahnya atau menyembah kepadanya. Teman-teman sekalian, ada manfaat syukur. Kalau Anda mengatakan, saya kalau bersyukur dapat apa sih? Yang pertama, Anda akan dapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Renungi baik-baik teman-teman. Anda akan dapat yang paling pertama adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 dalam Al-Quran, ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tentu potongan ayat ya. Akhir ayat
wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka dia akan ridho kepada kalian. Perlu kita tahu dulu teman-teman, apa makna ridho? Begini pemahamannya. Ini untuk mudah difahami ya. Kalau seandainya ada orang miskin datang minta sumbangan kepada Anda, mengatakan tolong bantu saya misalnya. Maka kita bisa dia bilang tolong bantu saya 1 juta. Kita bantu dia 1 juta. Kita baru membantunya, belum membuatnya ridho. Kalau Anda mau buat si miskin itu ridho, Anda cari tahu alamatnya di mana, Anda datang ke sana, Anda lihat rumahnya yang rusak, Anda renovasi, anaknya yang sakit, Anda obati, anaknya yang belum sekolah, Anda sekolahkan, Anda penuhi semua perabot-perabot yang kurang di rumahnya, Anda berikan dia pekerjaan, pokoknya sampai membuat dia udah nggak bisa lagi mau bicara apa nggak tahu. Karena besarnya jasa Anda pada dia. Itu berarti Anda buat dia ridho. Ini rasional memahami kalau kan manusia ya. Makanya kata Nabi SAW, ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Jadi kalau Anda sudah buat orang tua Anda sampai udah nggak tahu harus bilang apa lagi karena baiknya Anda sebagai anak tiap hari penuh perhatian, memenuhi kebutuhan, santun, ramah, baik, maka di situ Anda dapat ridho orang tua. Dengan itu Anda akan mendapatkan ridho Allah. Nah, ridho Allah seperti apa? Allah akan berikan segala sesuatu yang hamba butuhkan sampai membuat hamba itu sudah tidak tahu harus bilang apa lagi. Itu makna ridho. Jadi kalau Anda bersyukur kata Allah, yardahu lakum. Allah akan membalas dengan sesuatu yang membuat kalian sudah nggak tahu harus bilang apa lagi. Kalian akan ridho dengan itu. Seperti itu. Ya. Yang kedua, Anda akan selamat dari segala jenis siksaan, gangguan. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 147, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi manfaat yang kedua adalah kita akan selamat dari segala jenis siksaan. Dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 147 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan pernah menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan ketahuilah Allah itu zat yang syakiran alima. Syakiran tadi mirip dengan syakur. Jadi yang membalas sebuah kebaikan kecil dengan ganjaran yang besar. Alima artinya sangat mengetahui semua keadaan gerak-gerik kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab kebahagiaan dunia akhirat. Syukur itu adalah sebab kebahagiaan dunia akhirat. Disebutkan di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 145. Di akhir ayat Allah berfirman, Al-Imran sekali lagi surah nomor 3 ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir wa sanajjis syakirin. Akhir ayat saksi bahasanya, dan kami akan membalas orang-orang yang suka bersyukur. Kata At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari jilid 7 halaman 263, maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat dan Allah limpahkan rezeki yang banyak baginya di dunia. Jadi akan mendapatkan kebahagiaan karena semua kebutuhan dunianya akan dipenuhi. Juga Allah akan berikan balasan yang melimpah di akhirat. Makanya sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, sebab bertambahnya nikmat. Dan ini kita sayangkan, kebanyakan kita hanya fahamnya poin ini saja. Oh, kalau bersyukur nanti akan ditambah. Benar, tapi itu salah satu manfaat. Tadi sudah kita sebutkan 3 manfaat sebelumnya, gitu kan? Yang keempat yaitu sebab bertambahnya nikmat. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu hai Muhammad menyerukan, kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Sayangnya teman-teman, kita kadang-kadang lebih yakin kepada manusia yang bisa saja dia ingkar janji. Contoh misal, kalau ada seseorang yang atasannya mengatakan, siapapun setiap kali ketemu saya, mengatakan terima kasih Pak, saya akan tambah gajinya akhir bulan. Setiap kali ucapan terima kasih 10.000 rupiah misalnya. Maka mungkin mereka akan berlomba-lomba selalu setiap saat terima kasih Pak, terima kasih karena dikali 10.000 rupiah misalnya.
Mungkin itu rasionalis saja. Allah SWT memastikan pencipta langit dan bumi yang memberikan Anda ruh, memudahkan Anda bisa bernafas, memudahkan mata Anda menangkap cahaya sehingga bisa melihat, membuat kuping Anda bisa mendengar, tangan Anda bisa menjamah, kaki Anda bisa melangkah. Semua fungsi yang tubuh ini bisa berjalan. Itu menjanjikan la in syakartum, kalau kalian bilang alhamdulillah, syukur, saya pasti akan tambah. Dan kalau kalian kufur, justru mana ini, nggak ada dan seterusnya nikmat Allah. Pertama atau sering kali kita ketemu orang seperti ini, kalau yang tidak syukur maksudnya, setiap kali ketemu dari awal ketemu sampai akhir kita berpisah selalu keluhan. Istri saya begini, suami saya begini, mobil saya begini, rumah saya begini. Tidak ada satupun nikmat Allah yang dia akui. Ini kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufuri nikmat itu, seakan-akan Allah tidak berikan apa-apa, maka azabku sangat pedih. Yang kelima, tentram jiwa dan jauh dari penyakit hati. Ini kalau orang bersyukur. Karena kalau dia selalu bersyukur atas kendaraan yang Allah berikan, rumah yang Allah berikan, pasangan yang Allah berikan, keturunan yang Allah berikan, paras wajah, postur tubuh, rambut, dan segala macam hal, maka dia akan tentram secara kejiwaan. Yang membuat orang tidak tentram kan karena dia tidak bersyukur. Dia selalu saja tamak dengan apa yang ada di tangan orang lain. Ini nggak boleh. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di nomor 3417 ya. Kata Nabi SAW, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu wari'. Wari' itu adalah orang yang selalu patuh kepada Allah. Kurang lebih begitu maknanya. Tunduk dan patuh kepada hukum Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, maka kau akan menjadi orang manusia yang paling penyembah kepada Allah. Wa kun ya, qani'an takun ashkaran nas. Dan jadikan dirimu qani'an, artinya merasa cukup bersyukur kepada Allah, maka kau akan termasuk atau menjadi manusia yang paling bersyukur. Ciri-ciri orang yang bersyukur, teman-teman sekalian, tadi itu 5 manfaat daripada syukur ya. Ciri-ciri orang bersyukur adalah lisannya selalu memuji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setiap kita ketemu, gimana kabar? Alhamdulillah. Kemarin bukan sakit, Alhamdulillah, Allah coba saya. Alhamdulillah semuanya. Kemudian yang kedua, dia tunduk dan patuh dengan menerima itu, cobaan yang sedang ada, dan syukur yang nikmat yang sedang ada ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya, oh ya Allah sedang memberikan saya. Coba teman-teman renungi baik-baik. Subhanallah, terlalu banyak. Setiap tegukan air yang kita teguk itu teman-teman nikmat yang tidak terhingga. Kalau Allah tahan amandel atau tenggorokannya lagi sakit, gak bisa telan bagaimana? Lidah kita bisa membedakan mana manis, mana pahit, mana pedas, mana asam waktu seketika. Sebuah nikmat kalau Allah buat lidah kita lagi pahit, lagi gak bisa merasakan apa-apa, hilang. Padahal cuma ujung lidah. Hidung kita bisa bedain mana bau busuk, mana bau wangi yang seketika. Bagaimana kalau Allah hilangkan itu? Seperti biasa, maaf, hidung kita kalau lagi buntu flu, kita nggak bisa bedain. Nggak ada baunya, kita nggak tahu. Sekarang kita bisa bedain seketika, oh ini wangi, oh ini busuk. Telinga kita bisa bedain mana intonasi suara yang besar, mana suara yang kecil. Tangan kita bisa membedakan, meraba ini bahan kasar atau bahan halus. Dan seterusnya. Nikmat Allah melimpah teman-teman sekalian. Akui dengan hati Anda itu. Dan syukuri dengan lisan Anda. Yang ketiga, berbuat amal dengan fisik. Ya, bersedekah, sujud syukur, ini Anda harus lakukan. Ya. Selalu kita berbagi dengan orang lain. Saya ingin berbagi sesama pengusaha teman-teman sekalian. Saya bicara di posisi sini sebagai pengusaha, tapi alhamdulillah saya hubungkan dengan teori agama. Kalau Anda mau grafik usaha Anda terus maju, naik dia. Turun itu hanya sekedar untuk loncat ke tingkatannya lebih tinggi malah. Kita terapkan dalam hidup kita dan memang konsep Islam, bukan konsep kapitalis. Konsep Islam, selain kita bicara masalah syukur ya, untuk memperbanyak harta, sedekah. Sedekah itu apa? Keluarin duit, keluarin harta. Kapitalis mengatakan, pangkal kaya menabung. Pertanyaan sederhana. Ketemu nggak antara konsep Islam sama kapitalis? Yang satu mengatakan keluarkan, kau akan kaya. Yang satu mengatakan simpan, kau akan kaya. Jelas jawabannya tidak. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari,
Allah SWT berfirman, ya ibna Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Jadi makin kita keluarkan, maka makin banyak yang datang. Kapitalis mengatakan menabung kau akan kaya. Nggak bisa ketemu ini. Sampai seseorang di antara kita saking luar biasa pengaruhnya sistem kapitalis pada kita ini, sampai kita terpengaruh ke dalam-dalam sampai kepada keturunan kita sekaligus. Terbukti anak-anak kita selalu kita belikan celengan. Apa yang kita suruh? Nabung nak. Kalau kita suruh nabung teman-teman sekalian, bukan kita suruh sedekah, maka yang muncul di benak dia adalah kekikiran. Terbukti setelah dia mulai nabung celengannya, kakaknya aja sentuh dia marah. Bahkan orang tuanya ambil celengannya cuma mau pindahin, ibu ayah mau dibawa kemana? Anda lahirkan konsep kekikiran padanya. Padahal bakhil itu disepakati oleh ulama termasuk bagian daripada dosa besar. Gak boleh kita bakhil, kita harus dermawan. Kan itu. Kalau yang benar adalah Anda kasih uang jajan sekolah anak Anda. Insya Allah pada saat selesai pandemi, anak-anak Anda sekolah, Anda kasih uang jajan misalnya. Maka sampaikan, nak, nanti di waktu istirahat, cari temanmu yang tidak mampu, bayarkan. Traktir ya, ajar sedekah. Anda kalau pernah dengar cerita sahabat yang mulia Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Ini orang terkayanya Madinah. Ya, dari penduduk asli Madinah. Tentu yang dari asli Mekah ada datang Abdurrahman ibn Auf, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar, orang-orang kaya juga. Tapi orang terkayanya Madinah namanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Dia yang Anda kalau masih ingat kisah waktu pertama sekali Muhajirin tiba di Madinah, Nabi persaudarakan dia dengan Abdurrahman ibn Auf. Yang dia tawarkan, hai Abdurrahman, setengah kebun kurma Madinah punya saya mau bagi dua dengan kau. Saya punya 2 orang istri, kamu lihat salah satunya mana kau suka, saya ceraikan setelah iddah kau boleh nikahi. Setengah kebun kurma, ini orang terkenal sekali dengan sedekahnya. Dia punya gudang, teman-teman sekalian, penyimpanan harta. Zaman dulu kan belum ada perbankan, segala macam gitu kan. Dia taruh satu gudang besar untuk taruh seluruh harta di sana. Emas, perak, segala macam. Dia punya anak laki-laki namanya Qais. Qais terkenal sekali juga dengan dermawan. Ayahnya memang latih begitu. Apa yang dilakukan oleh keduanya? Saat bilang begini sama anaknya, hai Qais, hai anakku, ini gudang hartanya ayah. Ayah mau kau tiap hari sedekahkan. Anda boleh baca kisahnya. Dan Anda bisa kembali ke ceramah kami, kalau kembali ke YouTube di Khalid Basalamah Official, masuk ke playlist, cari serial sahabat Sa'ad ibn Ubadah. Atau Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah. Insya Allah dua-duanya mudah-mudahan saya sudah bahas. Tapi Sa'ad ibn Ubadah sudah saya bahas jelas. Dia bilang, anakku ini adalah gudang hartanya ayah, sedekahkan. Jadi tiap hari ayah sama anak ini bersaing bersedekah. Bahkan mereka naik ke atas rumah mereka, setiap hari mereka teriak-teriak. Wahai muslimin, siapa yang butuh utang datanglah. Siapa yang butuh kebutuhan pokok datanglah. Setiap hari sedekah. Subhanallah, gudangnya nggak pernah kosong. Ini teori teman-teman sekalian, pasti demi Allah benar. Syaitan yang membuat Anda takut. Oh, kalau saya keluarkan berarti berkurang di rekening saya. Ini kebodohan, ini kapitalis. Harus dilawan. Karena Nabi SAW mengatakan, hai anak Adam berinfak, aku akan berikan kepadamu. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang melakukan satu perbuatan kebaikan termasuk sedekah, kami akan balas kata Allah dengan 10 kali lipat minimal. Ini fakta sejarahnya banyak sekali. Semua sahabat yang berhasil dan sukses kaya raya karena sedekahnya. Mereka nggak pernah ragu dengan masalah itu. Keluarkan teman-teman. Mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker. Anda mau dapat ikan paus, pakai jaring kecil. Celengan masjid lewat, 2.000 rupiah. 2.000 terus. Minta sama Allah 2.000 apa? Kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk ke surga. Bakhil dia luar biasa. Bagaimana bisa? Apalagi Anda seorang pengusaha. Teman-teman sekalian, coba latih diri kita mulai sekarang. Berikan yang terbaik untuk Allah. Allah akan berikan terbaik untuk kita. Lebih jauh daripada itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini yang saya jadikan sebagai simbol di yayasan sosial kami. Itu kata beliau, siapa di antara kalian yang mampu meletakkan hartanya di langit, letakkanlah. Karena tidak akan pernah dijangkau oleh tangan pencuri dan juga rayap. Ya. Sedekahkan, keluarkan. Seorang pengusaha sukses dari Turki zaman dulu, nih kisah klasik di zaman Utsmaniyah dulu. Dia pernah melihat atau berkumpul sama teman-temannya pengusaha. Mungkin kayak Anda sekarang ini berkumpul para pengusaha. Kemudian teman-temannya semua punya sistem mirip seperti kayak kapitalis. Mereka setiap ada keuntungan taruh, nabung terus. Berhasil jalan pekerjaannya, tapi yang satu ini enggak.
Setiap ada keuntungannya dia selalu sedekahkan. Subhanallah, dia sangat maju pesat, gitu kan? Usahanya jalan. Tapi teman-teman sempat bilang, cuman kau tidak punya tabungan, gak kayak kami. Kau tidak sayang pada hartamu. Apa jawaban dia? Renung ini. Dia mengatakan begini, ya sebenarnya tidak sayang harta itu kalian, bukan saya. Saya justru sayang sekali harta saya. Saking saya sayangnya, sampai saya bawa harta itu ke sana. Maksudnya ke akhirat. Saya sedekah ini tuh saya bawa ke sana. Kalau kalian nanti meninggal sudah dibagi jadi warisan. Coba teman-teman praktekin teori ini. Kalau Anda biasa sedekah 100.000, coba pindah ke 1 juta. Kalau biasa 1 juta, Anda pindah ke 10 juta. Sudah 10 juta, pindah ke 100 juta. Sudah 100 juta, pindah ke 1 miliar. Pindah ke 10 miliar. Pindah makin besar, makin bagus. Makin besar Anda keluarkan sedekah itu, demi Allah makin besar juga yang akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda coba praktikin ini. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu pernah kedatangan 1 peti keuntungan emas. Dia gelisah, nggak bisa tidur. Istrinya tanya, kenapa wahai Abdurrahman? Dia bilang, saya belum pernah kedatangan keuntungan sebanyak ini. Lalu kata istrinya, apa yang kau akan lakukan? Dia bilang, saya gelisah, saya mau sedekahkan. Kata istrinya, baiklah. Sama-sama mereka suami istri malam itu membungkus harta disedekahin sampai pagi. Begitu selesai pagi hari mereka lega karena nggak ada uang ditaruh di rumahnya. Karena sedekah di jalan Allah gitu. Besok datang keuntungan 2 peti. Mereka sedekahin semua, lusa datang 3 peti. Begitu terus makin kaya Abdurrahman ibn Auf karena sedekahnya. Ini sudah ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Dan juga sabda Nabi SAW tadi ya. Jelas sekali sabda Nabi SAW, ya ibna Adam anfiq unfiq alaik, wahai anak Adam berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu, ya. Saya selalu menyarankan teman-teman, ini bukan tulisan saya ya, tapi saya selalu menyarankan agar teman-teman baca dan beli buku ini. Keajaiban sedekah dan istighfar, luar biasa gitu. Ya, Allah memberikan taufik kepada orang ini. Dan ini sudah sering saya bacakan sebenarnya buku ini, tapi saya ingatkan kembali beberapa pendapat salafus salih. Kata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair berkata, rahimahullah, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa akan menyampaikan dirimu ke pintu sang raja, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Ibnu Abi Ja'ad berkata, rahimahullah, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Yahya bin Mu'ad berkata, tidaklah saya mengetahui 1 biji yang mengimbangi gunung dalam balasan kecuali sedekah. Bahkan Asy-Syubi lebih jauh mengatakan, siapa yang menganggap dirinya, siapa yang tidak memperlihatkan kalau dia lebih butuh kepada orang fakir yang menerima sedekahnya daripada orang fakir kepada dia, dia telah menghancurkan sedekahnya. Al-Laits ibn Sa'ad berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Al-Fudail bin Iyad berkata rahimahullah, kepada seseorang yang menerima sedekah, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkan di atas timbangan di hadapan Allah. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya, bantu kerabat-kerabatnya, memperindah jamuan untuk tamunya, menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang terputus jalan, orang-orang fakir dan miskin, para musyahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Akan ada orang utang gak bayar, itu semua orang lalui teman-teman. Bukan cuma Anda pribadi. Siapa di antara kita teman-teman di sini yang utang, semuanya orang bayar. Ada cobaan di harta itu. Karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga kemuliaan akhirat. Abu Hatim berkata, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting bakhil itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergantungan pada salah satu ranting-ranting itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Ya, ini
Luar biasa teman-teman sekalian pendapat para salafus saleh tentang masalah ya sedekah. Dan tadi kalau Anda ingin mengetahui dalil ayat Al-Quran yang saya bilang Allah berfirman ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan ganti. Saya ulangi, Allah pasti akan ganti. Saya ulangi lagi, Allah pasti akan ganti. Dalam surah Saba ayat 39. Dalam surah Saba ayat 39. Juga selain daripada tadi yang sudah saya sebutkan, bersyukur dengan lisan, ya, meyakini ya, dalam hati, dan juga mencontohkan dengan anggota tubuh, terutama dengan bersedekah, berbagi pada orang, dan sujud syukur. Kalau tadi sedekah sudah saya sebutkan dalilnya, kalau sujud syukur itu disebutkan dalam sebuah hadits Abu Daud nomor 2776, karena Rasulullah SAW idza jaa amrun busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Bahwasanya baginda Rasulullah SAW kalau datang kepada beliau berita yang menggembirakan, maka beliau selalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita tutup teman-teman bahasan syukur ini. Kita masih ada bahasan masalah sabar ya, akan saya ringkaskan insyaAllah nanti. Yaitu syukur kepada makhluk, berterima kasih pada manusia. Ini penting, ya. Bukan cuma berterima kasih pada Allah SWT, tapi juga pada manusia. Karena juga ada manusia-manusia yang sudah berbuat baik sama kita. Mulai dari hal-hal yang kecil teman-teman. Walaupun Anda cuma diambilkan tisu, Anda cuma diambilkan pulpen, Anda cuma didahulukan dalam antrian. Hal-hal yang kecil, apalagi kalau sudah hal yang besar, sudah sampai menyelesaikan banyak perkara hidup Anda. Maka berterima kasihlah. Terima kasih, ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Tirmidzi nomor 2081. Sekali lagi riwayat Tirmidzi nomor 2081. Kata Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Belum dihitung seseorang itu berterima kasih pada Allah sampai mereka berterima kasih kepada manusia. Dan ulama mengatakan terima kasih pada manusia yang paling harus didahulukan adalah berterima kasih kepada kedua orang tua. Kemudian siapapun yang terlibat dalam kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Dimulai dari sanak kerabat, baru kemudian orang-orang yang lain. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyuruh kita membalas kebaikan-kebaikan orang. Dan ingat teman-teman, membalas kebaikan orang, usahakan minimal sama atau bahkan lebih. Dan usahakan lebih daripada pemberian orang itu. Kata Nabi SAW, man sana ilaikum ma'rufa. Barang siapa yang telah berbuat baik sesuatu kebaikan kepada kalian, fakafi'unahu, fakafi'uhun, maka balaslah dia. Fakafi'u artinya balaslah dia dengan sepantas. Fad'u lahu, lalu doakan juga dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian merasa kalian sudah membalasnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1672. Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW ajarkan kita lisan biasa mengucapkan kalimat ini, dan ini sangat baik teman-teman sebagai kalimat terima kasih. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2167 kata Nabi SAW, man suni'a ilaihi ma'ruf, barang siapa yang telah orang berbuat baik padanya, faqala li fa'ilihi, lalu dia mengucapkan kepada yang telah berbuat baik padanya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jazaka untuk laki-laki, kalau perempuan jazaki, semoga Allah balas engkau. Jazakallah, ingat kalimat khairan. Saya ingatkan lagi, selalu ada khairannya. Khairan artinya kebaikan. Saya sering ketemukan begitu teman-teman, ikhwah dan akhwat, kalau ketemu, kalau ketemu di pengajian ya, kalau di antara akhwat juga pernah terjadi pada keluarga kami sendiri, maksudnya dari pasangan hidup ya. Jadi pernah mengatakan jazakallah, jazakallah. Apa jazakallah? Semoga Allah balas. Dengan apa? Harus ada khairannya, kebaikan. Ya. Kata Nabi SAW, faqad ablaga fit thana, maka orang ini telah memaksimalkan terima kasihnya. Kemudian itu teman-teman sekalian tentang masalah konsep syukur. Kita akan masuk ke konsep sabar. Saya akan butuh mungkin sekitar 10 menit insya Allah dari sekarang. Sabar sebagaimana sudah saya bahasakan tadi teman-teman sekalian, definisinya sudah jelas. Kalau dia adalah menerima keputusan Allah SWT, takdir Allah, kemudian ikhtiar, ya, mencari jalan keluar. Allah menyebutkan banyak sekali ayat Al-Quran tentang sabar. Dan ini sekali lagi saya bilang tadi di awal pertemuan, dia berimbang. Kalau lagi ada nikmat bersyukur, kalau ada cobaan dia bersabar.
Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 146. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Maksudnya kalau cobaan sedang datang, mereka bersabar. Dan saya sudah bilang sekali lagi, sabar menerima takdir Allah. Anda bangun tidur sakit, terima dulu. Oh ya Allah lagi coba saya. Apapun sifatnya. Anda lagi mau keluar, ban mobil lagi pecah. Oh ya Allah lagi coba saya. Lalu ikhtiar, cari jalan keluar. Ingat ikhtiar. Dan saya sudah bilang tadi di awal pertemuan teman-teman sekalian, justru pada saat kita lagi kepepet, akan keluar potensi-potensi yang mungkin tidak keluar. Atau muncul ide-ide brilian yang tidak ada pada saat kita sedang lapang. Karena orang kalau terhimpit, terdesak, dia akan mencari jalan keluar. Itu sudah umum. Maka hikmah yang paling besar dari cobaan adalah bagaimana menggali potensi yang ada pada manusia. Dalam surah yang lain, dalam surah Al-Baqarah juga, surah Al-Baqarah tadi Al-Imran ya. Ini surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini potongan ayat. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar pada saat terjadi ba'sa, artinya kesempitan-kesempitan hidup. Permasalahan-permasalahan. Kayak sekarang, fenomena-fenomena pandemi dan segala macam. Mereka sabar. Wad-dharra, dan penderitaan-penderitaan. Wahinal ba's, dan pada saat berkecamuk peperangan. Ulaika alladhina sadaku. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Jadi bukan cuma senang pada saat nikmat ada. Sedang cobaan datang mereka tidak bersabar. Itu sih orang munafik. Tapi kita selalu senyum dalam setiap keadaan. Dikatakan wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Juga Allah SWT akan membalas orang-orang yang sabar dengan pahala yang melimpah. Melampaui batas pemikiran manusia. Allah katakan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan balas orang-orang yang sabar ya dengan lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Juga dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu pasti akan mendapatkan balasan mereka tanpa ada hitungannya lagi. Tanpa ada hitungannya lagi. Jadi sangat luar biasa gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang sabar ini jalan keluar yang sangat besar gitu. Ya. Juga teman-teman sekalian, cobaan yang datang ini akan membersihkan dosa-dosa ya. Jadi bukan hanya begitu saja datang, bukan hanya untuk menggali potensi Anda, bukan cuma supaya menilai, oh ternyata nikmat itu besar ya kalau lagi sehat, karena sekarang dengan sakit Anda rasakan, bukan cuma sekedar itu, tapi membersihkan dosa-dosa Anda, mengangkat derajat Anda. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, cobaan tetap akan menimpa atas diri orang mukmin dan mukminah, baik di dirinya, di anaknya, dan juga hartanya. Sampai dia bertemu dengan Allah tanpa ada satu dosa pun ya yang ada pada dirinya. Jadi ada hadis yang lain juga kata Nabi SAW ya. Maaf tadi itu hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi ya, nomor 2510 dan juga dinyatakan hasan sahih oleh beliau, dan Ahmad juga meriwayatkan di jilid 2 halaman 287 dan juga Al-Hakim dalam Mustadrak jilid 1 halaman 346. Juga dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, kata Nabi SAW, andai saja orang-orang melihat ya nikmat atau balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar pada hari kiamat, maka mereka berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulitnya ya, karena ingin mendapatkan pahala yang sama. Jadi kita tahu kalau kulit kita digunting sakit sekali, tapi mereka saking besarnya pahala yang mereka lihat nanti orang-orang yang sabar di akhirat mereka temukan itu, mereka lihat, maka mereka yang tidak mendapatkan itu merasa berharap kembali di dunia agar digunting-gunting kulit mereka. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita simpulkan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, konsep yang paling luar biasa untuk melalui masa-masa krisis seperti ini adalah banyak bersyukur atas nikmat yang masih ada Allah berikan kepada Anda, dan Anda bersabar di cobaan yang sedang ada. Dan sudah panjang lebar kita sebutkan dalilnya.
Ingat sebagai penutup dan kita akan buka pertanyaan selain ini insyaAllah. Sabda Nabi SAW, man asbaha aminan fi sirbi. Ya. Ada bacaan lain sarbi, yang artinya siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi aman di rumahnya atau di negaranya, di tempat tinggalnya. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Kayak Anda sekarang tentu Masya Allah sehat, terbukti Anda bisa ikuti acara kita gitu kan. Lahu qutu yaumi, dia punya makanannya hari itu, faka'annama hizat lahud dunia, maka seakan-akan dunia telah berkumpul semua padanya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tetap semangat. Dan yakinlah teman-teman, ini adalah masa perbaikan-perbaikan. Saya yakin apa yang saya alami, mungkin teman-teman pengusaha juga alami. Saya ada restoran, ada travel, dan segala macam. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang, travel bahkan tidak bisa jalan sama sekali. Saya malah mengambil hikmah dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pegawai ada, kemudian tidak bisa kita beraktivitas sama sekali ya. Ada yang harus kita rumahkan, mereka cuti tanpa pesangon, tapi kita siapkan sembakonya. Ada yang tetap kita pekerjakan, tapi kita pindahkan ke unit yang lain misalnya. Tapi pada saat itu saya melihat kesempatan emas buat saya untuk muhasabah, introspeksi diri. Saya perbaikin lagi, ditata lagi manajemennya, kemudian strateginya kita ke depan seperti apa. Seperti itulah ya. Kita kalau di medan perang terdesak, maka yang dicontohkan dalam peperangan-peperangan muslimin, mereka mundur sejenak untuk mengatur strategi perang, kemudian mereka maju. Maka kita kesempatan mengatur manajemen kita yang mungkin selama ini butuh pembenahan-pembenahan. Saya pribadi sih mendapatkan banyak sekali hal yang akhirnya karena saya pun tidak harus keluar banyak taklim di luar kantor atau di luar rumah. Saya hampir tiap hari duduk di kantor dan banyak sekali akhirnya yang saya benahi dan akhirnya saya kembangkan alhamdulillah bifadlillah azza wajal. Justru dengan kita menjalankan teori-teori yang tadi yang saya berbagi sama teman-teman, alhamdulillah restoran kami tidak pernah kurang dari 25 sampai 30 ekor per hari yang kita bisa siapkan, dan itu sudah cukup besar di masa pandemi. Dan alhamdulillah Allah SWT mudahkan juga di toko kami bisa berjalan. Masih banyak hal yang alhamdulillah bisa kita jalankan, walaupun di satu sisi mungkin unit ini tertahan misalnya kayak travel, tapi tergatur strategi yang insya Allah ke depannya kita berharap justru bisa lebih berkembang ya dengan ide-ide baru. Allahu a'lam. Baik, saya kembalikan ke Pak Iban insyaAllah. Ini yang saya bisa bahas pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat kita dan menggunakan kita untuk mengamalkan dan juga memberikan manfaat tambahan ilmu kepada kita semua.